الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pengajian yang sebelumnya membahas Alhamdulillah di surah Al-Fatihah. Alhamdulillah itu diartikan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Kita sudah bahas, kemudian dilanjutkan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin diartikan Tuhannya alam semesta. Rabbil Alamin merupakan keterangan bahwa Allah memang layak untuk mendapat pujian. Pertanyaannya, mengapa Allah layak mendapat pujian? Atau pujian itu mengapa ditujukan kepada Allah? Nah, ini penjelasannya. Karena Allah itu adalah Tuhannya, pemelihara alam semesta. Allah itu dipuji, disanjung karena memang Tuhannya alam semesta. Ketika ada seseorang yang diberikan kekuatan oleh Allah, lalu disanjung, orang itu dipuji karena kekuatan yang dimiliki, maka pada hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencabut kekuatan itu, maka manusia itu lemah. Demikian seterusnya. Seseorang dipuji karena memiliki posisi, memiliki jabatan. Jabatannya mungkin nomor 1 di tempat itu. Pada hakikatnya ketika disanjung, kita sanjung Allah Subhanahu wa taala karena yang memberikan adalah Allah. Ketika ada perempuan disanjung karena kecantikannya, maka kecantikan itu tetap kita kembalikan kepada Allah karena Allah lah yang memberikan kepadanya. Makanya diucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata Rabbu, kalau ayat ini dibaca Rabbil Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau berdiri sendiri dibaca Rabbu, diartikan pemelihara. Mengapa Allah itu dikatakan Rabbu? Karena Allah itu adalah pemelihara. Allah itu adalah pendidik dan banyak menyentuh makhluk. Makanya di UIN Alauddin ada namanya Fakultas Tarbiyah. Berarti fakultas itu yang banyak dipelajari berkaitan dengan pendidikan. Makanya ketika saya mengajar di Fakultas Tarbiyah, sering saya sampaikan kepada mahasiswa, kalian itu harus lebih terdidik dibandingkan dengan mahasiswa yang ada di fakultas lain, karena Anda mempelajari berkaitan dengan pendidikan. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu pemelihara, maka Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah memberikan pengampunan dan kasih sayang kepada hambanya. Jikalau ada hamba yang mau bertobat, diampuni oleh Allah. Allah juga itu memberikan ancaman.
Ada ancaman dalam Al-Quran kalau tidak melakukan sholat, ini ancamannya. Dimasukkan di dalam neraka, neraka sakar. Ditanya mengapa masuk di situ? Salah satu penyebabnya meninggalkan yang namanya sholat. Ada ancaman, ada siksaan. Allah menyiksa hambanya. Jadi tadi kadang-kadang Allah sayang hambanya, kadang-kadang Allah siksa hambanya. Ini tidak jauh berbeda dengan bapak ibu terhadap anaknya. Sebagai bapak ibu yang baik, maka dia mendidik anaknya dengan baik. Ketika mendidik anaknya, kadang-kadang anaknya itu disayangi, tapi kadang-kadang juga diancam, kadang-kadang dimarahi. Meskipun anak itu pada awalnya tidak terima, nanti ketika besar baru sadar bahwa ternyata apa yang dulu disampaikan orang tua saya itu adalah baik. Kalau saya tidak begitu, maka saya tidak begini. Guru juga demikian. Kadang-kadang ada guru pada saat dia ajar muridnya dan murid yang nakal tidak senang kepada guru itu, akhirnya dikeluarkan dan pergi menuntut ilmu di tempat lain. Ketika berhasil, barulah kembali. Alhamdulillah, saya dulu dikerasi seperti itu, sehingga sekarang ini saya menjadi orang yang hebat, menjadi tentara misalnya. Kalau bapak tidak kerasi saya seperti itu, maka boleh jadi saya tidak begini. Jadi anak itu ada sadar. Kata Rabbu hanya digunakan kepada Allah, tidak boleh digunakan kepada selain Allah, kecuali kalau disandarkan. Jikalau hanya mengatakan Rabbu, maknanya di situ adalah Allah. Apalagi kalau kita berdoa Rabbana, ya Tuhan kami, yang dimaksudkan di situ adalah Allah. Rabbi lakal hamdu, ya Tuhanku bagimu pujian, yang dimaksudkan di situ adalah Allah. Tetapi kalau Rabbu dikaitkan dengan kata yang lain, biasanya berbeda maknanya. Misalnya Rabbud Dar, pemiliknya rumah atau tuan rumah, sama dengan Rabbul Bait. Itu Rabbu. Kemudian Al-Alamin. Al-Alamin ini dalam bahasa Arab jamak dari kata alam. Alam yang berarti semua yang ada kecuali Allah. Jadi alam itu alam semesta, semua yang ada kecuali Allah. Jadi kita ini berada di alam semesta. Ada seorang ulama yang bernama Al-Farra dan Abu Ubaid mengatakan bahwa alam itu digunakan kepada yang memiliki akal. Jadi dia hanya pahami bahwa alam itu hanya untuk yang berakal. Siapa yang memiliki akal itu? Manusia, jin, malaikat dan setan. Itu punya akal. Makanya nanti diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Kalau pendapat ini tidak digunakan untuk binatang. Sementara As-Sajjad, ada ulama yang bernama As-Sajjad, mengatakan bahwa alam itu digunakan untuk semua makhluk Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ini lebih luas lagi. Fir'aun, kita pernah dengar kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu juga pernah bertanya kepada Nabi Musa. Ada di dalam Al-Quran dikatakan, qala Fir'aun mengatakan, wa ma rabbul alamin, siapakah Tuhan semesta alam itu? Jadi mengatakan kepada Nabi Musa, kau Musa menganggap ada Tuhanmu, Tuhan semesta alam, siapakah Tuhan semesta alam itu? Qala, Nabi Musa mengatakan, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan semesta alam itu adalah
Tuhannya langit dan bumi dan antara keduanya jika kalian mempercayai. Jadi di sini ada penjelasannya. Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam adalah Tuhannya langit, bumi dan antara keduanya. Jadi mencakup keseluruhan. Fir'aun bertanya demikian kepada Nabi Musa, siapa Tuhan semesta alam? Karena Nabi Musa itu mengaku bahwa ada Tuhan semesta alam. Fir'aun ini ingkar kepada Nabi Musa. Mengapa ingkar kepada Nabi Musa? Karena Fir'aun itu sombong. Jadi boleh jadi ada orang percaya bahwa itu adalah benar karena dia sombong, dia angkuh, menganggap dirinya hebat, diingkar karena dia menganggap hebat, sombong. Sama dengan Fir'aun, sebenarnya percaya ada Tuhannya semesta alam, tapi karena sombong kepada Nabi Musa, dia pelihara dulu apa kau itu, anak belakang, baru muncul, biasa begitu. Sehingga mengatakan siapa Tuhan semesta alam itu, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Coba Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Saya pernah dengarkan bahwa dia datangkan 2 orang, lalu Fir'aun mengatakan, coba saya buktikan bahwa saya Tuhan. Kalau saya katakan ini mati, mati. Kalau saya katakan ini hidup, lalu dia ambil parah. Itu Fir'aun. Tetapi tadi pertanyaan ini dijawab oleh Nabi Musa. Ya, seakan-akan mengatakan bahwa kau itu Fir'aun hanya berkuasa di negeri Mesir. Di Mesir saja kau berkuasa, kecil sekali itu. Kalau Allah Tuhannya langit, bumi dan antara keduanya. Itu Mesir kecil sekali, sedikit. Boleh jadi luas Indonesia. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik kita kaji Rabbul Alamin. Di dalam Al-Qur'an saya perhatikan Rabbul Alamin itu 32 ayat saya temukan. Ayat yang ada Rabbul Alamin 32 ayat. Ada ayat lain tapi ada linya li Rabbil Alamin. 4 ayat. Ada juga bi Rabbil Alamin dengan Tuhan semesta alam, itu juga 4 ayat. Saya tidak bahas semuanya, ini hanya mewakili. Tadi sudah ada yang berkaitan dengan Fir'aun. Ayat yang lain yang berkaitan dengan Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaik liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Di situ ada kata rabbal alamin. Ayat ini berkaitan dengan Habil dan Qabil. Habil Qabil itu bersaudara. Qabil mau membunuh saudaranya yang bernama Habil. Ayat ini Habil memberikan nasihat kepada Qabil. Sini katakan la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika kamu ingin menggerakkan tanganmu untuk membunuh saya, artinya kalau kau mau bunuh saya, kau mengacungkan badikmu itu di tanganmu, atau apa bahasa Makassarnya biasa kita pegang untuk membunuh orang. Ma'ana bibasitin yadiya ilaih liaqtulak, saya tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuh kamu. Jadi kalau kau bunuh saya, kau menggerakkan tanganmu memukul saya, mau membunuh saya tidak akan menggerakkan tangan. Saya tidak mau lawan kamu. Mengapa tidak mau? Habil mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya saya takut
kepada Allah, Tuhannya alam semesta. Lebih takut kepada Allah. Karena resikonya kalau melawan saudaranya itu bahaya resikonya. Makanya ada dalil mengatakan orang yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Tapi ini Habil tidak. Dia tahu takutnya kepada Allah. Saya yakin kalau ada orang yang seperti ini tidak ada niatnya, itu tidak ada masalah. Berarti Habil ini tidak berdosa. Yang berdosa adalah Qabil karena membunuh saudaranya sendiri. Jadi dari dulu itu ada pembunuhan. Pembunuhan pertama dilakukan oleh Qabil gara-gara cinta. Jadi kalau ada orang saling membunuh gara-gara cinta, itu persoalan dulu. Gara-gara perempuan, gara-gara iri hati, persoalan dulu. Tapi harus hati-hati, dihindari itu iri hati, dihindari itu dengki, karena penyebabnya bisa membunuh orang kalau tidak mampu menahan nafsu, menahan diri. Ayat yang lain yang berkaitan ada kata Rabbul Alamin. Sering kita baca di dalam doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada rabbil alamin. Bagus artinya ini. Makanya kalau orang sholat tahu artinya biasa menangis itu. Kalau tahu artinya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya Allah, hanya karena Allah Tuhannya semesta alam. Jadi ayat ini berbicara tentang keikhlasan. Betul-betul melakukan sesuatu, apapun dilakukan tujuannya hanya kepada Allah. Datang di masjid karena Allah, bukan karena meloyasan. Datang pengajian karena Allah. Pokoknya apa saja yang dilakukan betul-betul karena Allah. Termasuk menjadi imam. Karena ada juga imam, wah luar biasa gayanya ketika jadi imam. Mengapa luar biasa gayanya? Karena ada calon mertua di belakang. Ada calon mertua, bagus bacaannya itu terima nih. Ya. Seperti itu modelnya. Ayat lain yang ada kata Rabbul Alamin, ini ucapannya nabi-nabi Allah seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, semuanya itu diutus oleh Allah, datang kepada umat tertentu. Jadi beda Rasulullah seluruh alam semesta. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya daerah tertentu, seperti Nabi Musa di Mesir. Kalau Rasulullah semua. Ketika umatnya mengingkari, tidak mau percaya, ya seakan-akan menuduh kau datang itu karena mau dikasih upah. Maka Nabi mengucapkan di dalam Al-Quran, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ada rabbil alamin. Saya tidak akan minta kepada kalian upah. Jadi Nabi itu tidak pernah minta upah, tidak pernah minta gaji. Saya tidak minta gaji kepada kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tiadalah upahku kecuali atas Tuhan semesta alam. Artinya Allah yang memberikan balasan kepada saya, dan balasan Allah tak terhingga. Kalau kita manusia sedikit sekali tuh, kalau kita berikan upah kepada orang. Kemudian ayat lain ini menarik kita kaji, kalimat atau kata Rabbil Alamin ini berkaitan dengan tukang sihirnya Firaun. Itu Firaun punya juga tukang sihir. Tukang sihirnya Firaun hebat, karena tali yang dilemparkan bisa berubah jadi ular. Dilemparkan bisa berubah jadi ular. Suatu ketika dikumpulkan di lapangan untuk melawan Musa. Yang pertama melemparkan talinya,
tukang sihirnya Firaun lempar. Nabi Musa takut karena berubah jadi ular. Allah katakan kepadanya, lemparkan itu tongkatmu. Ketika dilemparkan tongkatnya Nabi Musa, maka menjadi ular besar dan memakan ular-ularnya tukang sihir. Di situ tukang sihir percaya. Di dalam Al-Quran dikatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Ada rabbil alamin. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Artinya Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang dimasukkan di sini adalah Allah, karena Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah Allah. Sekedar informasi, ada kitab saya baca dan memang demikian, Nabi Musa dan Nabi Harun bersaudara. Nabi Harun itu lebih tinggi daripada Nabi Musa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan pernah ditarik jenggotnya itu Nabi Harun oleh Nabi Musa karena jengkel, tarik jenggot. Nabi Musa itu saya pernah mendengarkan Andeguta Muhammad Nur satu kali dipukul orang langsung mati. Lebih hebat daripada Tison. Tison dulu itu lama sekali kita tunggu kapan tinjunya. Lebih lama menunggu daripada tinjunya karena hanya satu ronde sudah KO. Nabi Musa itu satu kali pukul langsung mati. Itu Nabi Musa kalau marah, bulu-bulu yang ada di badannya tembus bajunya. Itu begitu hebatnya Musa, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi ini qalu amanna bi rabbil alamin menegaskan bahwa sujud itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada siapa-siapa. Bukan kepada raja kita sujud, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ayat lain, Rasulullah itu juga banyak umatnya yang tidak ikut, artinya mendustakan juga Nabi. Kalau Nabi menyampaikan ayat kepadanya, maka kadang-kadang orang Arab Quraisy mengatakan kamu itu tukang sihir, kamu itu dukung, sembarang ucapan disampaikan kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran ada firman Allah, tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ada Rabbil alamin. Jadi umatnya Nabi Muhammad ada juga pembangkang. Sedangkan Rasulullah tidak percaya kepada kemenakannya, seperti Abu Jahal. Rasulullah, pamannya Rasulullah, bahkan menyakiti Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang tidak senang kepada kita, dari dulu ada begitu. Nabi juga begitu. Ada yang tidak senangi. Cuma kita harus selalu berdoa, mudah-mudahan orang yang tidak senang kepada kita berbalik senang kepada kita. Banyak jadi doa-doa bisa dibaca. Saya lanjut lagi. Ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai kekasih oleh Allah, kekasihnya Allah. Gelarannya itu adalah Khalilullah, kekasih Allah, sahabat Allah, bersahabat dengan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim bersahabat dengan Allah? Karena Nabi Ibrahim itu menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti perintahnya. Di sini katakan, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Tuhannya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, tunduk patuhlah, Islamlah." Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, "Saya telah menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah." Coba perhatikan Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah sembelih anaknya, silakan mau sembelih anaknya Nabi Ibrahim. Di banyak kelebihan yang diberikan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ini berkaitan dengan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis ini pernah ingkar menyembah selain daripada Tuhan. Tapi dulu pernah kita bicara waktu berbicara basmalah. Itu ayat
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Termasuk isinya surat itu ditujukan kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis percaya kepada Allah, Tuhannya semesta alam. Datang di istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan, qalat rabbi inni wa zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ada rabbil alamin. Ratu Balqis mengatakan, ya Tuanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku telah menyerahkan diriku bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhannya semesta alam. Jadi diserahkan dirinya kepada Allah. Ada pernah saya dengarkan bahwa Ratu Balqis itu juga menjadi salah satu istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis pernah datang di istana Nabi Sulaiman. Ketika masuk di istana itu, dia mengira kolam air yang besar, sehingga pakaiannya diangkat. Disingkapkanlah kedua betisnya, jadi kelihatan itu betisnya. Nabi Sulaiman mengatakan, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Jadi dari dulu itu bangunan bagus, indah, cantik. Bayangkan kalau kita lewat begini kelihatan itu apa yang kita pakai. Mudah-mudahan ini kita punya latih tidak begitu, karena nanti kelihatan ya. Ini luar biasanya ini. Sering saya berpikir boleh jadi lebih bagus bangunannya yang dulu daripada sekarang. Kita hanya mengambil pelajaran dari yang dulu, karena dulu itu pahat di gunung jadikan sebagai rumah. Kemudian yang terakhir hadirin yang berbahagia, yang sempat saya sampaikan yang berkaitan dengan Rabbil Alamin, ada firman Allah di surah Yunus ayat 10, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Intinya ayat ini ada 3. Dakwahum fiha, doa mereka di dalamnya. Artinya doanya penduduk surga ketika masuk di dalam surga. Ini yang pertama kandung ayat ini. Doanya itu adalah subhanakallahumma. Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia mengucapkan subhanakallahumma. Bahkan di tafsir dikatakan ketika penduduk surga bertemu dengan Allah, maka yang diucapkan adalah subhanakallahumma. Dan ini kenikmatan yang paling tinggi penduduk surga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Kahfi kita dianjurkan baca di hari Jumat, ada di ujungnya itu, kalau kita mau bertemu dengan Allah, maka rajinlah beriman kepada Allah, melakukan amal saleh dan jangan mempersekutukan Allah. Jadi beribadah saja, beriman kepada Allah, jangan pernah mempersekutukan Allah. Insyaallah kita akan bertemu dengan Allah. Penduduk surga ketika ada yang diinginkan juga membaca subhanakallahumma. Tiba-tiba ada dengan sendiri. Misalnya kalau saya mau durian di sini hanya membaca subhanakallahumma. Subhanakallahumma akan datang itu penduduk surga. Dan boleh jadi bagus kita baca ini supaya rizki yang tak terduga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin memuji kepada Allah subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ayat kedua, intinya ayat ini wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalam surga adalah salam, selamat. Jadi penduduk surga yang didengarkan itu adalah selamat, selamat. Datang lagi satu, selamat, selamat. Allah juga mengucapkan selamat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Malaikat juga mengucapkan selamat. Di dunia ini ketika ada orang mengucapkan selamat kepada kita, kita merasa berbahagia. Nah, kemudian yang ketiga, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doanya akhir atau penutup doa mereka penghuni surga
adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi penduduk surga juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi pujian ini bukan hanya diucapkan di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi sebagai kesimpulan ketika membahas alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pujian itu hanya layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang dipuji itu adalah Tuhannya semesta alam. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mendidik, Tuhan yang memperhatikan makhluknya. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan makhluknya. Berbeda dengan kita hanya mencetak generasi, tidak tahu apa kerjanya nanti. Di perguruan tinggi mencetak banyak sarjana-sarjana, ketika selesai banyak pengangguran. Tapi kalau Allah menciptakan hambanya, ada rizki yang diberikan kepadanya, luar biasa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Insyaallah lain kali kita akan bahas lagi lanjutannya, karena masih ada lanjutannya. Ini surah Al-Fatihah baru alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu luasnya itu maknanya Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Ketika kita kaji, semakin dikaji semakin mendalam. Dan itulah sebabnya ada orientalis yang tadinya tidak beriman, ketika mengkaji Al-Quran tiba-tiba beriman. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas selanjutnya Ar-Rahmanur Rahim. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita senantiasa mengkaji Al-Qur'an. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.